Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel fisiko.id. Kali ini kita akan membahas tentang soal praktikum fisika untuk OSN IPA SMP MTS. Nah, kalau misalkan di OSN tingkat nasional, itu nanti ada dua bagian, yaitu bagian teori dan bagian praktikum. Kali ini kita akan membahas topik tentang rangkaian arus sederhana. Nah, untuk materi yang akan dijelaskan kali ini menurut pada prosedur praktikum yang dilaksanakan secara langsung. Jadi nanti kalau misalkan kita ke lab dan kemudian akan melakukan percobaan terkait topik ini, itu kurang lebih prosedurnya akan seperti yang dijelaskan ini. Nah, topik kali ini itu adalah tentang rangkaian arus sederhana. Langsung saja tujuan percobaan ini, yang pertama, menentukan hambatan dalam dan GGL baterai. Yang kedua, menentukan nilai hambatan listrik suatu resistor yang belum diketahui nilainya. Teori dasarnya adalah seperti berikut. Rangkaian yang akan kita buat adalah seperti ini. Sebuah sumber tegangan arus arah. Di sini kita menggunakan baterai disusun dan dia memiliki GGL epsilon dan hambatan dalam R kecil yang disusun secara seri. Di sini nanti ada hambatan yang digunakan sebagai variabel dalam pengukuran. Kemudian ada saklar dan juga ada ampermeter. Ampermeter ini fungsinya untuk mengukur arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini. Dengan mengubah nilai hambatan beban R dan mengamati arus pada rangkaian informasi tentang hambatan dalam dan besar GGL baterai dapat diperoleh. Untuk resistor yang bersifat ohmik, hubungan antara tegangan dan kuat arus yang melalui resistor memenuhi hukum Ohm. Hasil pengukuran kuat arus dan tegangan kemudian digunakan untuk menghitung nilai hambatan suatu resistor. Nah, untuk alat dan bahan, yang pertama itu ada baterai 2 buah, kemudian kabel-kabel penghubung, beberapa resistor, dan kemudian ada resistor yang tidak diketahui nilainya, kemudian multimeter, saklar, dan kertas milimeter. Kertas milimeter ini digunakan untuk membuat grafik. Selanjutnya ke langkah percobaan. Ada yang pertama, susun rangkaian seperti pada gambar yang tadi ya. Kemudian nomor 2, ukur nilai arus I yang mengalir dengan melihat pada ampermeter untuk berbagai macam nilai hambatan beban R yang tersedia. Minimal itu ada 5 variasi. Kemudian ganti hambatan R dengan resistor Rx yang belum diketahui nilai hambatan listriknya. Nah, untuk prosedur yang nomor 3 ini kita sudah menuju ke prosedur untuk menentukan nilai hambatan Rx yang belum diketahui nilainya. Kemudian nomor 4, ukur nilai arus yang mengalir pada rangkaian untuk rangkaian dengan resistor Rx. Dan kemudian nomor 5, ukur tegangan antara ujung-ujung hambatan Rx menggunakan voltmeter. Kemudian di sini ada pertanyaan dan tugas. Apa-apa yang akan perlu kita hitung, apa yang perlu kita olah, dan kemudian apa yang perlu kita sajikan nanti di laporan praktikumnya. Yang pertama, tentukan besar arus pada rangkaian dengan variabel-variabel R besar, R kecil, dan epsilon. Kemudian nomor 2, buatlah tabel data pengamatan untuk langkah percobaan nomor 2. Langkah percobaan untuk menentukan GGL dan juga hambatan dalam. Kemudian nomor 3, buat grafik saper I terhadap R dari data yang telah Anda peroleh. Nah, ini artinya apa? Seper I terhadap R artinya seper I sebagai sumbu Y dan R itu sebagai sumbu X. Kemudian nomor 4, bagaimana cara menentukan besar GGL epsilon dan hambatan dalam baterai R dari grafik yang Anda buat. Nomor 5, tentukan besar GGL dan hambatan dalam. Jadi dari grafik yang sudah dibuat antara seper I terhadap R, nanti kita bisa ambil kesimpulan berapa GGL dan hambatan dalam baterai. Kemudian nomor 6, buat tabel data pengamatan untuk langkah percobaan nomor 4 dan 5. Jadi, tabel data pengamatan untuk prosedur percobaan yang kedua. Kemudian 7, hitung nilai-nilai hambatan listrik Rx berdasarkan data percobaan. Yang terakhir, hitung hambatan listrik rata-rata Rx. Jadi, untuk 5 variasi yang tadi sudah kita buat pada percobaan yang kedua, kita ambil rata-rata untuk nilai Rx-nya. Nah, kemudian data dan pengolahannya itu gimana sih? Nah, yang pertama, data-data yang perlu kita ambil adalah nilai hambatan dan juga arus listrik yang terukur untuk percobaan yang pertama.
yaitu dengan variasi nilai hambatan R sebanyak 5 buah variasi. Kemudian, kita semua tahu bahwa persamaan GGL itu adalah epsilon atau tegangan sama dengan I dalam kurung R besar plus R kecil. R besar ini resistor dan R kecil ini hambatan dalam. Nah, untuk persamaan ini kita bisa ubah menjadi persamaan di bawahnya. Menjadi seper I, ini pindah ke sini dan epsilonnya pindah ke sini. Jadi seper epsilon dalam kurung R besar plus R kecil. Nah, kalau kita perhatikan, dengan menyajikan persamaan ini ke dalam sebuah bentuk grafik, representasi grafik, maka seper I akan menjadi sumbu Y. Dan seper epsilon akan menjadi gradien. Hal ini analog dengan persamaan Y sama dengan M dalam kurung X plus C. Nah, kalau misalkan grafik seperti ini kita sajikan dalam bentuk grafik, sesuai dengan data-data yang kita peroleh ini nantinya, kurang lebih grafiknya akan seperti ini. Nah, di sini ada disclaimer ya bahwa grafik ini sebagai contoh saja. Kalau persamaan Y sama dengan MX plus C, itu nanti seperti ini. Bentuknya seperti ini. Begitu. Jadi ini bukan merupakan grafik representasi dari data percobaan. Bukan ya, ini sebagai gambaran visual saja. Nanti grafiknya bakal seperti apa. Nah, tadi sudah kita gambarkan grafiknya dan kemudian kita bisa peroleh gradiennya berapa. Kita lihat dari grafiknya itu gradiennya berapa. Kalau kita sudah menemukan gradiennya, ya, semua sudah tahu untuk menghitung gradien yaitu delta Y per delta X. Sehingga kalau misalkan kita sudah dapat gradiennya, kita bisa peroleh GGL-nya. GGL-nya sama dengan 1 dibagi gradien itu. Nah, kita sudah dapat apa yang dimau yang pertama. Nah, kemudian kita bisa peroleh nilai R kecil dengan melihat titik potong grafik dengan sumbu X. Nah, ini cara kita tahunya tuh gimana? Kalau misalkan Y-nya tuh 0, berarti kan di sini sisa R besar plus. Nah, ketika Y-nya itu menunjukkan angka 0, maka sumbu X-nya itu akan menunjukkan nilai dari R kecil. Untuk memperjelas dan mempermudah memahaminya itu kita ambil contoh dengan persamaan garis ini ya. Y sama dengan MX plus C. Nah, dari dari data-data yang kita peroleh untuk Y dan X, tadi kan sudah ada untuk 5 variasi tadi. Kalau ditampilkan dalam grafik, nanti kurang lebih seperti ini ya. Nah, kita ambil untuk Y 0 pada grafik. Ketika Y menunjukkan angka 0, kita lihat X-nya ini menunjukkan angka berapa. Nah, ketika Y 0, maka ini akan menjadi X plus C sama dengan 0. Sehingga kita bisa lihat pada sumbu X itu nanti akan menunjukkan minus C, begitu. Nah, ketika X menunjukkan minus C, jadi kita bisa peroleh sebenarnya nilai C-nya itu berapa untuk di persamaan ini. Jadi nanti kita akan peroleh, misalkan kita peroleh M-nya itu 4, katakanlah. Y sama dengan 4, X plus 3, begitu. Jadi kalau misalkan kita dapat persamaan garis untuk grafik yang sudah kita gambar, Y sama dengan 4 dalam kurung X plus 3, kita bisa simpulkan GGL-nya itu sama dengan seperempat, dan kemudian R kecilnya itu sama dengan 3. Begitu teman-teman. Ya, jadi untuk hal ini, misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Itu tadi untuk percobaan yang pertama untuk memperoleh nilai GGL dan hambatan dalam baterai. Selanjutnya kita menuju percobaan yang kedua, yaitu menentukan nilai hambatan Rx yang belum diketahui. Untuk percobaan ini kita akan mengambil dua jenis data, yaitu data tegangan dan data arus listrik. Tegangan yang melalui ujung-ujung resistor Rx itu berapa, kita hitung dengan menggunakan voltmeter atau dengan multimeter juga bisa. Dan juga kita akan menghitung nilai arus listrik yang melalui hambatan itu sebanyak 5 kali pengukuran. Untuk tiap-tiap pengukuran, kita hitung nilai hambatannya berapa dengan persamaan ini. R sama dengan V dibagi I. Setelah kita peroleh untuk tiap-tiap pengukuran ini, selanjutnya kita hitung
nilai rata-rata untuk keseluruhan data yang diperoleh. Itu tadi metode yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan metode grafik. Kita semua tahu persamaan tegangan yaitu V sama dengan R dikali I. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan persamaan garis lurus, persamaan ini linear atau analog dengan persamaan Y sama dengan MX plus C. Yang selanjutnya bisa kita simpulkan bahwa M atau gradien dari grafik itu merupakan nilai dari hambatan Rx tadi itu. Maka kita bisa simpulkan bahwa ada dua metode untuk mengukur nilai hambatan Rx, yaitu dengan perhitungan satu persatu dan kemudian kita cari rata-ratanya, dan kemudian dengan menggunakan metode grafik dengan mencari nilai gradien grafik V terhadap I. Nah, untuk nilai laporan praktikum setelah data dan pengolahan, kemudian kita bahas dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada sebelumnya, kita uraikan satu persatu untuk memperjelas jawaban akhir yang kita peroleh. Dan kemudian di kesimpulan, kita tuliskan apa yang dimau di tujuan tadi. Di tujuan tadi kan yang pertama adalah menentukan hambatan dalam dan GGL baterai. Dan kemudian yang kedua adalah menentukan nilai hambatan listrik Rx yang belum diketahui. Jadi di kesimpulan kita tuliskan dua hal tersebut. Yang pertama, hambatan dalam dan GGL baterai untuk percobaan ini adalah titik-titik-titik kita tuliskan berdasarkan hasil perhitungan. Dan kemudian yang kedua, hambatan listrik Rx berdasarkan hasil percobaan ini adalah titik-titik-titik. Nah, begitu teman-teman untuk contoh soal praktikum fisika mengenai rangkaian arus sederhana. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.